Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang terhormat Kepala Pesantren Ma'had Darun Najah dan juga Ketua Kajian Malam Kamis atau yang biasa disingkat dengan KMK, Mas Hanif Ubaidillah. Yang terhormat narasumber yang tak kalah istimewa bagi kita semua, yakni Bang Samsul Arifin ZRT, yakni beliau menjadi staf sus atau staf khusus DPR RI, dan juga teman-teman kajian malam Kamis pada kesempatan hari ini yang alhamdulillah selalu diberikan kesehatan walafiat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin tak banyak kata yang akan saya sampaikan pada kajian malam Kamis. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kupas tuntas sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Mungkin kalau berbicara salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama, yang mana baru kemarin pada tanggal 31 Januari, tepat tanggal 31 Januari ini, Nahdlatul Ulama secara kalender Masehi sudah berumur 96 tahun dan juga secara kalender Hijriah sudah berumur 99 tahun. Sehingga artinya kita akan menuju satu abad umur dari organisasi kita tercinta, yakni Nahdlatul Ulama, di mana organisasi ini didirikan oleh para kiai dan ulama, tokoh-tokoh besar yang juga salah satu pendiri dan pejuang bangsa Indonesia. Mungkin langsung saja saya persilakan kepada narasumber kita, Bang Samsul Arifin. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa mawala alladzina yaquduna ila darin najah. Amma ba'du. Yang saya hormati sahabat-sahabat semuanya yang hadir di sini, wa nakhussu bidzikri zulama unal kurama wa ulama unal fudala, kepala pesantren dan kepala kajian malam Kamis beserta para jemaah yang hadir pada kesempatan kali ini. Sahabat-sahabat yang saya hormati, kalau berbicara sejarah Nahdlatul Ulama, kalau bicara secara garis besar, Nahdlatul Ulama yang dilahirkan 31 Januari ini 1926, secara kronologis mungkin tidak perlu kita sampaikan secara detail di forum ini karena bisa dibaca di mana-mana ya. Namun yang perlu diingat, ada beberapa hal yang menjadi embrio dari Nahdlatul Ulama. Setidaknya ada 3 lembaga sebelum adanya Nahdlatul Ulama yang perlu kita ketahui. Dulu Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu di beberapa kitab ulama salafun as-solihun. Kalau kita berbicara ulama salafun as-solihun, itu berarti ulama yang berada di masa sebelum 300 Hijriah. Jadi kalau ada ulama yang mengikuti ulama di bawah itu mengatakan pengikut ulama salaf atau mengatasnamakan dirinya salafi, itu bohong gitu.
Ulama salaf itu ulama yang mengikuti apa? Ulama yang hidup di rentan tahun 300 Hijriah. Ya, kalau kita menamai itu antara tabi'in dan tabi'in. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, di Nusantara ini ada semenjak abad ke-18 atau tahun 1900-an itu sudah berdiri 3 lembaga. Yang pertama ada Taswirul Afkar. Taswirul Afkar itu adalah lembaga untuk atau disebut juga Nahdlatul Afkar ya. Sebagian menyebut Taswirul Afkar atau Nahdlatul Afkar. Jadi itu adalah lembaga untuk perkumpulan teman-teman atau ulama-ulama untuk mendiskusikan beberapa banyak pemikiran. Atau kalau di era sekarang Taswirul Afkar itu kelompok-kelompok diskusi lah, kelompok diskusi. Itu Taswirul Afkar. Karena untuk menyaring banyaknya aliran, menyaring banyaknya pemikiran, itu perlu semacam LBM lah, Lembaga Bahsul Masail. Itu Taswirul Afkar zaman dulu. Lembaga yang kedua adalah Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon ini adalah kelompok Ahlussunnah wal Jamaah, kelompok Sunni yang tujuannya adalah untuk melawan penjajah zaman dulu ya, atau semacam kebangkitan tanah air untuk melawan penjajah. Itu Nahdlatul Wathon. Yang ketiga ada Nahdlatul Tujjar. Nahdlatul Tujjar itu kebangkitan para pedagang. Ini sekumpulan para saudagar. Para pedagang, para saudagar untuk membangkitkan ekonomi rakyat. Sementara 3 lembaga ini dulu. Namun seiring berjalannya waktu, ketika di Hijaz, sebutan Hijaz ini untuk negara Arab. Untuk negara Arab itu dulu disebut Hijaz, yang menguasai Makkah dan Madinah. Itu disebut Hijaz. Seiringnya waktu, ketika kita kenal ya di Arab Saudi itu ada bandara King Abdul Aziz itu ya. Ketika klan klan itu? Dinasti Abdul Aziz itu digulingkan oleh Raja Saud. Raja Saud itu Abdullah bin Saud namanya. Ketika digulingkan terus yang memerintah ini adalah Ibnu Saud. Kalau kisahnya antara Ibnu Saud dan Abdul Aziz itu hampir mirip dengan siapa? Singosari itu Ken Arok dan Tunggul Amentung lah ya. Tidak jauh beda dari situ. Cuman mungkin bukan perkara memperebutkan Ken Dedes, mungkin cuman itu perbedaannya. Intinya orang dekat, saling kenal, kemudian dikudeta ya sekitar itu. Ketika Abdullah bin Saud ini menjadi pemerintahan resmi di Arab, di Hijaz, dulu belum bernama Arab Saudi ya. Hijaz di Arab itu aliran yang dibawa oleh Muhammad Abduh, aliran yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab atau yang kita sebut dengan aliran Wahabi itu diresmikan, sehingga dengan alasan kembali ke Quran dan hadis, dengan alasan memurnikan agama Islam dari kesyirikan dan kebid'ahan, hampir semua makam-makam dan situs sejarah itu mau dibongkar ketika itu. Semuanya mungkin pernah dengar ya. Semuanya pernah dengar. Situs-situs sejarah, makam-makam para sahabat, makam bahkan di ceritanya hampir makam Nabi itu mau direlokasi atau diapakan lah, untuk dengan alasan kemurnian agama Islam, dengan alasan untuk kembali ke Al-Quran dan hadis, mau dibongkar. Kemudian ulama sedunia ini yang Ahlussunnah wal Jamaah itu memberontak, terutama di Indonesia. Lalu membentuklah yang namanya Komite Hijaz. Komite Hijaz ini dulunya dipelopori Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Wahab Hasbullah.
itu untuk melakukan apa semacam audensi, semacam ya hearing lah kalau zaman sekarang ya, audensi dengan pimpinan kerajaan di Arab Saudi waktu itu, Arab Saudi, agar tidak melakukan serangkaian pembongkaran situs-situs sejarah dan makam-makam para ulama. Nah, tapi ada kendala di sini. Kendalanya apa? Yang bisa masuk ke forum itu hanya organisasi yang resmi, organisasi yang punya legalitas. Akhirnya dengan alasan itu dibentuklah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama yang berdiri pada tanggal 31 Januari 1926. Itu yang melatar belakangi. Artinya tidak seruat tidak seserius yang kita ya serius ini ya, tapi cuman landasannya itu apa ya? Semacam karena suatu kejadian gitu. Bukan memang direncanakan di jauh-jauh hari. Tapi karena adanya suatu kejadian. Dan kejadiannya itu bersifat ideologis. Ideologis itu apa ya? Bertentangan dengan tauhid, bertentangan dengan akidah, bertentangan dengan prinsip keagamaan. Dibentuklah NU, lalu berkembang saat ini. Kalau bercerita tentang NU, ya cuma itu landasan berdirinya NU untuk melawan itu. Sekarang begini, apakah sudah layak atau apakah yang kita yakini di NU itu memang Ahlussunnah wal Jamaah beneran? Kita kupas sementara. Ahlussunnah wal Jamaah yang didefinisikan oleh para ulama itu adalah cirinya mereka itu Ahlussunnah wal Jamaah itu mengikuti tauhid Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dan Ahlussunnah wal Jamaah itu mempunyai ciri punya madhab. Kenapa kok punya madhab? Banyak kisahnya itu. Makanya di beberapa tulisan, di beberapa referensi Ahlussunnah wal Jamaah, pada dasarnya utamanya di Nusantara ini, semenjak Wali Songo ke sini, warga Nusantara itu sebenarnya sudah Sunni ya. Kalau Sunni itu sebutan untuk Ahlussunnah wal Jamaah. Artinya Sunni itu dalam kesehariannya mereka bermadhab, tauhidnya ya meyakini sifat 20, terus ya bertasawuf juga ya kan kalau zaman dulu kan masih tetap ya mengamalkan ini supaya kebal, memakai jimat ini, memakai akik, minta bantuan jin dan lain sebagainya. Nah, cuman ketika tahun 1330-an, 1330-an lah Hijriah, itu di Nusantara itu terdapat beberapa pemikiran yang masuk. Di antaranya adalah pemikiran selain Syiah macam-macam. Di antaranya adalah pemikiran yang mengikuti pendapat Wahabi tadi itu. Maka sekarang itu tanda orang ini Ahlussunnah atau bukan, kalau versi NU ya, Ahlussunnah atau bukan, begini. Mereka itu referensinya merujuk kepada Muhammad Abduh atau Rasyid Ridho atau Muhammad bin Abdul Wahab atau Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim atau Ibnu Abdul Hadi dan para pengikutnya. Tokoh-tokoh ini yang mulai zaman dulu itu harus diwaspadai pemikirannya. Tokoh-tokoh ini dipelajari, tidak masalah. Kita kan biasa kan belajar filsafat ya kan, dari teori kosmologinya Thales, Parmenides, Anaximander, Anaximenes dan lain sebagainya.
atau teori rasionalisme Descartes, teori empirisme Immanuel Kant, teori sosialisme Karl Marx, itu kan kita biasa pelajari itu. Cuman kita tidak cuman kalau di kita, apalagi di teman-teman yang notabene-nya aktivis, kita dapat menggunakan pengetahuan ini secara proporsional. Artinya begini, ketika kita mempelajari teori Karl Marx, kita mengambil, yang kita ambil adalah pelajaran tentang sosialismenya, tapi bukan tentang keagamaannya, kan begitu. Sama dengan ini, kita bisa mempelajari semisal pemikiran Ibnu Taimiyah, membaca pemikiran Muhammad Abduh, sejarah Muhammad bin Abdul Wahhab semisal, tidak masalah. Tapi bagi Ahlussunnah wal Jamaah untuk meyakini kebenarannya, untuk mengikuti pendapatnya, itu kalau bisa jangan gitu. Dipelajari tidak apa-apa, dibaca kan sekedar baca kan. Kita mempelajari teori Darwin manusia dari keras saja tidak masalah gitu kan. Tapi kan kita tidak bisa meyakini kebenarannya. Kita bisa kok mempelajari, Thales berkata bahwa alam ini dari air, kan biasa. Anaximenes manusia dari kan banyak gitu. Atau mempelajari tentang teori Socrates tentang meutik techne semisal, kan tidak masalah. Tapi kita sebatas ini sebagai epistem. Epistem itu sebagai pengetahuan, bukan sebagai keyakinan. Nah, tokoh-tokoh ini sahabat-sahabat yang perlu diwaspadai, apalagi sekarang ini para pengikut, para pedai, para penceramah yang ada di media-media banyak mengutip pendapat tokoh-tokoh ini, dengan orang itu ketika mendengar tidak sadar gitu, bahwa kita digiring ke arah situ. Kalau kita amati di Indonesia semisal ya, di Indonesia, rasanya kemerdekaan ini tidak tercapai secara rasional kalau orang Indonesia ini hanya melawan penjajah dengan bambu runcing. Sementara penjajah itu pakai senapan, meriam, tembak. Jangan pakai bambu runcing, pakai pedang golok saja tidak masuk akal kalau menang gitu. Tapi apa yang dilakukan para kiai zaman dulu, kiai NU, mereka sebelum perang diijazahi Wisuk Nasor misal, Lembu Sekelan atau Bolo Sewu, kan banyak bacaan-bacaan itu kan. Sehingga kita itu ketika melawan penjajah, karena mungkin punya lembu sekelan semisal ya, jadi tembakan kan bisa meleset atau memakai aji jalan goyang, sehingga banyak santri-santri mempunyai istri dari anak kompeni semisal. Artinya apa? Setelah kita merdeka, banyak aliran yang membid'ahkan itu gitu. Banyak pedai membid'ahkan jimat itu haram ini. Bacaan ini, wiritan ini tidak ada tuntunan dalam hadis, ini bid'ah, khurafat. Nah, kalau saya berani meyakini, ini pesanan penjajah ini. Ini fatwa pesanan penjajah ini. Takut orang Indonesia itu menjadi sakti. Karena apa? Karena kemerdekaan kita itu berasal dari situ. Kita tahu lah komprominya di Ponorogo itu, kompromi yang di Jogja itu, rundingan itu. Ketika diajak berunding di Ponorogo, syaratnya satu, kerisnya tidak boleh dibawa. Artinya apa? Penjajah itu sadar atau negara sekutu itu sadar akan kearifan lokal yang ada di Indonesia. Kearifan lokalnya ada di keris, ada di surban, ada di jimat, itu kearifan lokalnya. Nah, kok ini ada ajaran membid'ahkan itu semua. Jadi kan dari mana datangnya kalau bukan dari penjajah, gitu loh maksudnya. Nah, NU itu lahir itu untuk melawan derasnya aliran-aliran ini. Awal mulanya begitu.
dibentuknya komite Hijaz agar makam Nabi tidak dibongkar, makam para sahabat tidak dibongkar. Kiai-kiai NU ini yang ahli diplomatika kenegaraan itu adalah Kiai Wahab Hasbullah. Beliau ini ketika membentuk komite Hijaz karena mau berunding dengan siapa? Dengan Raja Saudi ini harus menggunakan organisasi resmi, maka organisasi NU ini didirikan. Artinya sekelumit sejarah itu, kalau yang lain bisa dibaca di buku-buku ya, tapi kalau tadi klenik-klenik itu kan tidak ada di buku ya. Dari sekelumit sejarah ini, sahabat-sahabat, bahwa NU itu didirikan hanya untuk menjaga Islam yang ada di Indonesia ini agar tetap menghargai kearifan lokal, agar tetap mengikuti madhab para ulama salafus sholeh. Kalau ada ulama atau bedai mengatakan kita salafi bukan wahabi, tapi yang jadi panutan adalah Ibnu Taimiyah, bohong gitu. Karena Ibnu Taimiyah masih kemarin sore, maksudnya bukan dalam rentan waktu 300 tahun itu. Kalau di sejarah ulama itu, ulama salaf itu adalah ulama yang di 300 Hijriah itu, ya seperti siapa? Imam Syafi'i, Maliki, Hambali atau tabi'in lah, yang lain lah. Sekelas Imam Bukhari, mereka bermadhab. Sekelas Imam siapa lagi? Imam hadis lah, Imam Syekh Abdul Qadir Jailani, mereka bermadhab. Bermadhab semua ulama-ulama itu. Kalau kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, intinya kalau kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, makanya NU itu merumuskan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah Islam yang mereka itu punya madhab. Apakah madhab itu wajib? Nah, pertanyaan sekarang begitu. Kenapa? Apakah bermadhab itu wajib? Wajib bagi kita. Kenapa? Karena kita itu tidak bisa mengambil hukum langsung dari Al-Quran dan hadis. Karena untuk mengambil hukum dari Al-Quran dan hadis itu tidak cukup nahwu saraf. Harus ada balaghah mantik, harus ada asbabun nuzul. Harus paham sab'am minal masani minal Qur'anil azim. Qiraatu sab'ah maksudnya. Harus paham ayat muhkam, ayat mutasabih. Semisal begini, kalau di ayat ada warka'u ma'ar raki'in semisal. Apakah kita perintahnya cuma ruku? Kan begitu. Atau ada larangan di Al-Quran wala taqrabuz zina, apakah larangannya itu cuma mendekat zina tapi zinanya tidak apa-apa semisal gitu. Ya kan? Kacau kalau begitu ya kan? Nanti ternyata di Quran ini bukan zinanya yang dilarang ini, ternyata wala taqrabuz zina, mendekati, kalau melebu menisan enggak masalah. Kacau ini. Kacau. Makanya di kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah ya kan, yang belum paham kias. Nah, kalau paham kias kan tidak masalah, ada kias aulawi di situ. Kias aulawi itu begini intinya, mendekat saja tidak boleh, apalagi melakukan gitu kan, apalagi masuk gitu. Itu namanya kias aulawi. Nah, kalau paham serangkaian itu tidak masalah, tidak bermadhab. Tapi sementara kita kan sulit memahami itu. Ini ada bagaimana menafsiri tentang warka'u marrokiin semisal. Kalau di balaghah itu ada namanya majaz mursal. Zikrul juz wa iradatul kul, namanya begitu. Yang disebut sebagian tapi yang diharapkan adalah semua. Di majaz kan ada gitu. Kita kan biasa kalau ke cewek itu, kenapa kau mencintaiku? Aku suka senyummu. Kan begitu. Tapi coba ketika cari istri, mau senyum dok semalaman. Terus senyum saja semalaman, kan tidak begitu. Itu kan cuma ungkapan, meskipun ungkapannya cuma menyukai senyuman, tapi yang diharapkan mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut.
terutama yang di tengah-tengah antara itu. Enggak, artinya itu kan ungkapan. Jangankan di Quran, di ungkapan sehari-hari kita biasa begitu itu. Zikrul juz wa iradatul kul. Menyebut sebagian, cuman senyuman yang disebut. Tapi sebenarnya yang diinginkan itu semua gitu, terutama yang tengah-tengah itu. Nah, atas dasar itu, atas dasar apa? Menjaga apa namanya ya? Menjaga agar ahlus sunnah wal jamaah ini, Islam ahlus sunnah wal jamaah ini tetap lestari di Nusantara, maka perlu NU ini dilanjutkan. Nah, kalau berdirinya kan tadi itu kan berdirinya NU untuk intinya mencegah ini, mencegah agar apa namanya? Mencegah agar makam para sahabat, situs-situs sejarah Islam yang dianggap sumber kemusyrikan, dianggap sumber kebid'ahan ini agar tidak terjadi, maka dibentuklah Nahdlatul Ulama. Kemudian ketika lihat, iya itu di Arab Saudi kita sudah menyelesaikan, artinya makam Nabi tidak dibongkar, makam para sahabat tidak dibongkar. Kalau aliran ini masuk Indonesia gimana? Akhirnya lebih baik NU ini harus tetap dilanjutkan untuk menjaga itu. Ada NU saja itu masih ruwet ya. Masih ruwet. Padahal NU ada. NU ada. Mulai dari menyerang ketum PBNU-nya lah. Mulai dari menyerang ulama-ulama NU-nya. Nah, makanya saya itu begini. Dulu itu pernah saya itu mengikuti di YouTube itu pernah lihat pengajian kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah dibaca oleh salah satu ustaz. Nah, dibaca kan? Ketika pas tentang ada di Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tentang apa? Kewaspadaan orang Islam terhadap para pemikir, terhadap pemikiran yang tokoh-tokoh ini dilewati. Ada itu. Tokoh-tokoh ini dilewati. Yang menyebut Muhammad Abduh, Rasid Ridho, Muhammad bin Abdul Wahab, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan Ibnu Abdul Hadi. Ketika giliran membaca ini dilewati, langsung ke bab berikutnya tentang Syiah. Karena memang di kitab itu yang perlu diwaspadai selain aliran Wahabiyah, itu kan juga Syiah. Syiah yang membenci para sahabat, terus ada beberapa aliran kebatinan, aliran Ibahiyun itu, aliran kebatinan itu ini apa? Yang penting hatinya berzikir, sholat fisik tidak perlu itu loh. Nah, biasanya kan anak-anak PMI begitu biasanya ya. Yang penting hatinya berzikir, apa? Sholatnya tidak usah gitu. Jadi ketika membaca kitab tentang pemikiran-pemikiran yang harus dijauhi ya kan, di kitab itu ada begitu. Jadi langsung diloncati tentang nama-nama tadi itu tidak disebut, langsung diloncati ke Syiah Rafidhah atau kaum kafir Sindik. Langsung dilompati dari situ. Mulai dari situlah kita panaskan, jadi kok begini cara ngajinya. Terus tentang bab pertama lagi tentang bid'ah. Tidak dijelaskan rincian bid'ah itu. Pokoknya langsung Kiai Hasyim Asy'ari itu sudah mengatakan bahwa bid'ah itu haram. Ya, langsung begitu. Tidak dirinci bid'ah yang bagaimana, kategori bid'ah yang bagaimana. Padahal ketika Sayyidina Umar kalau tidak salah ya, itu ada sahabat yang tarawihnya itu sampai 30, kan tarawihnya Nabi kan tidak sampai 30 Ramadan ya, cuman pertengahan, cuman berapa hari gitu loh. Ada sahabat itu tarawihnya full 20 sampai sampai 30 Ramadan, dan itu tidak dilakukan oleh Nabi. Kayak kata Sayyidina Umar gimana? Hadza bid'ah wa nikmatil bid'ah. Hadza, langsung dibalik-balik gitu. Ini pekerjaan bid'ah, tapi yang sebaik-baik bid'ah ya ini gitu. Artinya apa? Dari situ kita itu bisa menilai bahwa bid'ah itu ada yang hasanah, ada yang baik gitu loh maksudnya. Jadi
Kalau kalian mengkaji dengan golongan tadi yang merujuk pada tokoh-tokoh itu, tidak akan diterangkan bid'ah yang mana itu tidak akan diterangkan. Paling pokoknya bid'ah yang tidak ada di zaman Nabi dan di zaman sahabat. Nah, jadi itu sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, dimuliakan beneran ya. Jadi sekelumit tentang apa yang saya sampaikan itu, intinya begini, pesannya ya. Kalau terkait sejarah NU tadi itu bisa kalian baca dari mana-mana lah. Landasannya tentang Komite Hijaz itu bagaimana, tentang pertengkaran. Bahkan sebelum membaca sejarah Nahdlatul Ulama yang singkat tadi itu, kita sebenarnya perlu tahu tentang pertengkaran ideologi antara Raja Abdul Aziz ini. Abdul Aziz ini murni Sunni ini. Mazhab Maliki kalau tidak salah. Mazhabnya Maliki. Abdul Aziz ini. Kemudian penerusnya ini yang siapa? Abdullah bin Sa'ud ini yang tidak punya mazhab. Ini murni dil-dilan. Jadi begini loh. Modelnya itu begini. Kita ngusung presiden ya. Ngusung presiden. Kebetulan kita ini alirannya Wahabi lah semisal. Wahabi. Kemudian presiden ini yang kita dukung ini menang gitu. Menang. Kemudian dia itu karena kau menang, saya yang dukung pertama, jadi aliran Wahabi harus diresmikan di sini. Gitu loh maksudnya. Selain aliran Wahabi harus dihapuskan dari negara ini. Lah modelnya itu seperti itu. Modelnya seperti itu. Jadi memang ada deal antara Abdullah bin Sa'ud dengan Muhammad bin Abdul Wahhab itu. Karena Muhammad bin Abdul Wahhab ini sejarahnya ya, baik Ibnu Taimiyah di zamannya berbeda. Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahhab di zamannya masing-masing ini adalah orang yang terusir dari Al-Azhar. Dulu sebelum ini di masa-masanya Al-Ghazali, gurunya Al-Ghazali itu siapa? Al-Juwaini itu siapa sih namanya? Abdul Malik Al-Juwaini, rektor pertama di Al-Azhar. Jadi dulu itu ulama sedunia itu ya ada 2 fatwa yang diikuti. 1 fatwa ulama Al-Azhar Kairo itu, 2 ulama di Al-Haramain ini yang diikuti fatwanya. Dulu sama-sama Ahlussunnah wal Jamaah meskipun beda mazhab. Makanya semacam dulu bukan cuma tokoh ini ya, bukan cuma Muhammad bin Abdul Wahhab. Jamaluddin Afghani itu pernah diusir dari Al-Azhar ini. Maksudnya diusir itu tidak masuk dalam jajaran ulama yang memberi fatwa gitu. Meskipun pintar semua orang-orang ini, Ibnu Taimiyah itu pintar semua. Cuma mereka itu tidak masuk di jajaran ulama Al-Azhar. Karena itu pemikirannya itu yang langsung mengkalter bahwa kita itu harus kembali Quran dan hadis. Tidak ada gunanya bermadhab. Kenapa? Karena imam madhab itu bukan nabi yang maksum, bukan nabi yang tidak mempunyai dosa. Ulama madhab ini semacam Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, semuanya ini punya dosa kan begitu. Rasionalnya gitu kan. Jadi tidak perlu mengikuti ini. Padahal di Ahlussunnah wal Jamaah itu dalam urusan madhab itu semuanya punya syarat-syarat tertentu. Nah, itu ininya apa? Sebenarnya sebelum NU berdiri itu ada pertarungan ideologi begitu di Arab Saudi itu. Ada pertarungan pemikiran. Itu belum tokoh-tokoh pembaharu Islam yang lain tapi yang masih Sunni ya. Ini kalau semacam Ibnu Taimiyah ini tokoh-tokoh pembaharu Islam yang keluar dari jalur Sunni. Kalau tokoh-tokoh Islam yang masih Sunni seperti
Ali Engineer, Hasan Hanafi, terus Iqbal dan lain sebagainya itu ya banyak lah tokoh-tokoh Islam itu baru itu banyak. Atau seperti yang nulis buku apa namanya? Limadha ta'akhurul muslimun wa taqabbalal akharun. Nah, ada bukunya apa? Pembaru Islam itu. Tapi yang masih Sunni. Lah, NU itu memang semenjak dilahirkan untuk melawan aliran-aliran atau bid'ah-bid'ah yang dibuat oleh para tokoh itu. Justru kalau menurut Ahlussunnah wal Jamaah, yang dikategorikan ahlul bid'ah ya tokoh-tokoh ini yang dikategorikan ahlul bid'ah. Kenapa kok dikatakan ahlul bid'ah? Karena sanad keilmuannya ini tidak sampai gitu. Sanad keilmuannya ini tidak sampai ke ulama salaf. Benar mereka itu ngaji di Abdul Malik Al-Juwaini. Benar mereka ini ngaji di Imam Al-Ghazali semisal. Benar mereka ini mengaji kepada ulama-ulama salaf. Cuman mereka itu langsung potong generasi. Artinya potong pemikiran itu ketika mempunyai fatwa, kita tidak usah mengikuti ulama-ulama ini karena ulama-ulama ini punya dosa, gitu loh maksudnya. Kita harus kembali ke Al-Qur'an dan Al-Hadis. Fatwanya kan terus begitu. Makanya disebut pemurni ya kalau dulu ya. Disebut aliran kemurnian Islam itu. Mungkin cuman itu ya yang dapat saya sampaikan. Ada tanya jawab enggak? Ada. Ada. Oh ya. Kalau ada tanya jawab saya persilahkan.